Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam sejahtera, saudara-saudari podcast Emana. Kita sama-sama bersyukur pada Tuhan. Sampai hari ini masih dalam penjagaan juga perlindungan Tuhan. Amin ya. Mari kita sama-sama memasuki pembahasan hari ini yang diambil dari Lukas ya, pasal yang ke-12. Ya, dengan saya Renard juga dengan Saudara Puji kita akan sama-sama membahas ini di Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 21. Yang kita boleh ambil dari ayatnya adalah Lukas 12 ayat 15 yang berkata, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Yang bisa diambil judulnya adalah jangan tamak. Amin. Saudara Puji, apa yang bisa kita dapatkan atau saudari pendengar yang bisa dipahami daripada ayat dan judul ini? Amin. Puji Tuhan, terima kasih Saudara Renat. Saya sangat menganjurkan kita untuk membaca dengan lengkap ya di bagian pembacaan hari ini, yaitu Lukas pasal 12 dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-21. Saudari, kalau kita melihat secara urutan Alkitabnya ya, bahwa sebelum Tuhan Yesus menegur ya, atau sebelum Tuhan Yesus mengatakan mengenai berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan, Tuhan Yesus terlebih dulu mewahyukan, membicarakan mengenai dusta dan kemunafikan ya, mengenai dusta dan kemunafikan. Nah, saudara-saudari, di sini Tuhan menunjukkan ya kepada orang-orang bahwa jangan ya kita ini mendustai Roh Kudus ya, yaitu di Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Ya, kemudian berhati-hati kepada ragi orang Farisi dan Yahudi, yaitu kemunafikan mereka ya. Amin. Saudara-saudari, kemunafikan kemudian kebohongan ya, dusta digandengkan dengan yang selanjutnya yaitu ketamakan. Ini karena apa? Karena orang yang tamak akan kekayaannya itu biasanya paling pandai berdusta dan juga suka berlaku munafik ya. Nah, karena itulah sebabnya setelah memberikan peringatan kepada murid-muridnya tentang kemunafikan, Tuhan Yesus kemudian membicarakan peringatan lainnya mengenai ketamakan. Jadi di dalam kitab Lukas ini Tuhan menjajarkan dua peringatan ini dengan satu kelanjutan yang sangat bermakna ya. Mari kita merenungkan bahwa dalam kehidupan kita bukan hanya ada bahaya kemunafikan agama, bahaya ketamakan juga menjadi ancaman ya bagi kita. Saudara-saudari, amin. Nah, di sini kata tamak ya ini mengacu kepada benda ya, kepada hal-hal yang sifatnya kepemilikan ya. Bisa juga berupa harta ya dan kekayaan. Nah, harta dan kekayaan itu kita tidak bisa berbohong ya, kita bisa jujur mengatakan bahwa kita membutuhkannya ya. Kita memerlukan benda-benda itu, dan Allah juga memberikan benda-benda itu sebagai alat untuk mempertahankan eksistensi atau keberadaan kehidupan kita ya. Nah, sebenarnya benda-benda ini bisa dipakai ya untuk menggenapkan kehendak Allah ya. Saudara-saudari, misalkan ya, contohnya adalah bagaimana dengan harta ya, perempuan-perempuan yang kaya ya melayani Tuhan Yesus. Kemudian bagaimana dengan
persembahan harta orang-orang Makedonia yang miskin ya bisa memenuhi kebutuhan jemaat di Yerusalem yang saat itu sedang menderita. Bagaimana perhatian kasih ya orang-orang Tesalonika ya, orang-orang di Efesus memenuhi kebutuhan Rasul Paulus yang melayani. Jadi saudara-saudari, benda-benda ini ada ya, harta ya, kekayaan itu ada bukan untuk ditimbun ya, melainkan untuk dipakai untuk menggenapkan kehendak Allah supaya Kristus bisa tersalur ke dalam setiap orang. Kita memang perlu makanan, pakaian, rumah, dan benda-benda materi yang lain supaya kita dapat hidup. Nah, tetapi hidup kita tadi adalah untuk melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah adalah apa? Adalah supaya Kristus masuk dan tersusun ke dalam kita, agar kita menjadi satu bejana untuk mewadahi Dia dan mengekspresikan Dia. Jadi saudara-saudari, adanya harta benda ya bukan dipakai ya kemudian menjadi sandaran kita ya, atau menjadi kesombongan ya, atau menjadi kebanggaan, tetapi itu hanya penunjang kehidupan. Nah, itu juga bisa dipakai untuk pekerjaan Allah. Tetapi saudari, yang kita lihat hari ini adalah keadaan orang-orang kebanyakan hanya mempedulikan kehidupan mereka ya, kehidupan mereka sendiri. Mereka makan, minum, mendirikan rumah, menumpuk uang, mencari kesenangan, semua untuk diri sendiri. Ya, apalagi kalau kita melihat ya Instagram itu ya isinya apa? Orang pamer ya kesenangan-kesenangan yang mereka sedang alami ya. Mereka liburan, mereka foto punya baju baru, mereka foto makan di tempat yang mahal, mereka foto ya kan. Punya mobil, mereka foto. Pokoknya yang ditonjolkan itu adalah kesenangan-kesenangan yang sifatnya material. Ya, dan itu adalah hanya untuk diri sendiri, tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah. Saudari, jika kita ingin ya mengalami Tuhan ya yang diwahyukan di dalam kitab Lukas, yaitu adalah Tuhan sebagai perhentian ya, sebagai yobel, sebagai rahmat, sebagai kenikmatan, maka kita perlu waspada terhadap ketamakan akan benda-benda duniawi ini. Ya, amin. Kita tidak tergantung ya, dan kita tidak cinta ya akan uang dan akan harta benda. Orang yang tamak akan uang tidak mungkin dapat menggembalakan domba Allah. Ya, karena apa? Karena menggembalakan domba Allah itu membutuhkan apa? Membutuhkan orang itu menyangkal dirinya, ya, memperhatikan orang lain lebih daripada diri sendiri. Nah, kalau dia hanya memperhatikan diri sendiri, maka tidak akan ada tempat di dalam hatinya untuk orang lain. Ya. Jika hati yang tamak itu tidak ditanggulangi, cepat akan lambat akan menimbulkan masalah. Ya. Nah, di dalam sudut pandang Allah, dosa ketamakan itu sama dengan dosa penyembahan berhala, ya. Efesus pasal 5 ayat 5 dan Kolose pasal 3 ayat 5. Jadi hati-hati saudari. Cinta kita akan uang, ya, ketamakan itu sama dengan berhala, yaitu apa? Menggantikan Kristus di dalam hati kita. Itu adalah sifat berhala, yaitu menggantikan Kristus. Dan kita tidak bisa melayani dua tuan, ya. Kita tidak bisa melayani Allah dan melayani Mamon. Amin, saudara-saudari. Kalau Tuhan memberikan kepada kita kekayaan, maka itu adalah bonus, ya. Itu adalah bukan hak milik, tetapi hak kelola. Ya, kita harus pandai mengelola apa yang Tuhan titipkan kepada kita, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita bisa pakai untuk pekerjaan Tuhan, kita bisa pakai untuk gereja, ya, kita bisa pakai untuk menopang, ya, menunjang orang-orang yang sedang bekerja di ladang Allah, ya. Kita tidak menggantungkan hidup kita kepada harta benda atau kekayaan yang sifatnya sementara. Ya, tetapi kita memperhatikan kerajaan Allah, pekerjaan Allah yang sifatnya kekal. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, ya. Jadi saudari,
sungguh sangat menerangi kembali bagaimana ternyata memang benar bahwa uang yang sekarang dipercayakan kepada kita seharusnya adalah untuk juga kembali kepada Tuhan, ya, untuk pekerjaan Tuhan, untuk umat Allah yang memerlukan. Amin, ya. Jadi semoga kita semakin hari, ya, juga semakin bisa melihat, ya, Tuhan memerlukan kita. Maka juga marilah kita sama-sama, yang seperti Saudara Puji katakan, kita betul-betul bisa menyadari akan hal ini. Amin. Jadi Tuhan, saudari, oleh karena itu mungkin kita sampai di sini. Saudara Puji, apakah boleh mendoakan kita semua? Amin. Baik, mari kita berdoa, saudari. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami masih hidup di dunia ini. Tuhan, sungguh harta benda kami juga masih perlukan Tuhan untuk menopang kehidupan kami, untuk kelangsungan hidup kami. Tetapi Tuhan, hidup kami bukan untuk mengumpulkan harta di dunia ini. Tuhan Yesus, kami perlu mengumpulkan satu harta yang kekal. Yaitu kami Tuhan mengumpulkan harta di dalam kerajaan surga. Tuhan, setiap kali kami terlibat di dalam pekerjaan rohani, Tuhan, setiap kali kami Tuhan memperhatikan saudara-saudara kami yang miskin, saudara kami yang menderita, saudara kami yang ada di dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan, maka kami sedang mengumpulkan harta rohani kami. Tuhan, jagai hati kami ya Tuhan, sehingga hati kami tidak syarat dengan ketamakan, tidak menggantungkan hidup kami kepada uang, kepada mamon yang tidak jujur, kepada mamon yang berasal dari iblis. Kami hanya menggantungkan hidup kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau belajar mempersembahkan harta. Tuhan menyatakan bahwa hati kami melalui persembahan harta, hati kami ada di dalam rumah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, Tuhan. Terima kasih, Saudara Puji. Terima kasih, saudara sekalian. Amin. Semoga memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.